Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build channel. Di sini kita lanjut lagi malam kemarin ya. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat pondasi batu gunung ya. Untuk pondasi batu gunung seperti ini bentuknya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi bagaimana cara membuat slope dan kolom ya. Untuk rencana slope dan kolom. Jadi untuk rencana slope dan kolom kita tetap ngambil dari dari denah yang ada ini ya, dari rencana pondasi dan rencana footplat. Jadi dari sini kita bisa gabungkan langsung. Jadi kalau mau misalnya ini lebih mudah ya, karena mungkin lebih cepat, karena kita sebelumnya sudah bahas bagaimana cara membuat di pondasi footplat itu, di video pondasi footplat kita membuat kolom yang disambung langsung dengan pedestal dengan ukuran yang sama ya. Karena ini proyek lanjutan yang kita bahas mulai dari awal ya, mulai dari pembuatan denah. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, bisa dilihat video-video sebelumnya ya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau membuat rencana slope sama kolom ya, tinggal kita copy aja di sini yang mudahnya ya. Tinggal kita copy saja. Nah, nanti dilanjutkan setelah itu rencana balok lantai 2. Nah, baru mulai dari situ kita mulai menggunakan ini yang denah-denah yang buat lantai 2 nih ya. Jadi ini mungkin kita geser dulu aja ya, biar kita dijadikan satu secara berurutan begitu ya. Mulai dari pembangunan footplat dulu, pondasi, terus dilanjutkan dengan pembuatan pondasi batu gunungnya. Nah, ini kita pindah dulu biar rapi ya. Kalau bisa dibikin sejajar begini ya. Jadi kalau misalnya ini kita tarik garis aja di sini, line. Ya, kalau perintahnya mungkin terlalu cepat sama teman-teman yang baru belajar, karena di sini saya pakai menggunakan tombol shortcut semua ya. Jadi tinggal diperlambat aja ya, teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik di tooltipnya ya. Jadi kalau misalnya saya ketik R, nah ini E, C, cuma karena saya ngetiknya cepat mungkin bisa diperlambat seperti itu. Nah ini REC itu rectangle seperti begitu ya, nanti tinggal enter perintahnya seperti itu. Nah ini kita tinggal masukkan apa ya, di sini sudah kita copy, tadi kita geser aja lagi ya, biar di sini nanti ini kita bikin berurutan ya. Ini terakhir kemarin potongan 0809, berarti di sini 10 ya nomor gambarnya. Nah, jadi usahakan berurutan teman-teman, mulai dari denah, tampak, potongan, lalu dilanjutkan dengan struktur ya. Biar nggak bingung nanti urutannya, dan kalau perlu dikasih daftar isi gitu ya. 10 ini 11 ya. Nah, ini lanjut kita ke slope ya. Berarti di sini kita ubah rencana slope dan kolom. Slope pasti enter, dan kolom lantai 1 ya. Seperti begitu saja. Jadi biar tidak terlalu lebar melewati ukuran gambarnya ini, lebar gambarnya. Jadi dari sini kita tinggal hapus aja ini yang kemarin kita bikin. Nah, ini sudah dapat slope-nya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau karena di sini juga slope-nya paling yang berubah cuma di sini aja ya teman-teman ya. Jadi nanti yang tambah paling kita kasih keterangan saja di sini. Kita bikin polyline saja. Polyline ini kita bikin reflect aja ya, bikin dari polyline. Jadi ini kita tandain dari sini. Ini karena kalau lihat di video sebelumnya yang berubah dari denah awal itu, karena ini adalah rumah yang direhabilitasi, jadi denah awalnya masih ada yang tetap maksudnya nggak berubah gitu untuk menghemat ya. Jadi yang berubah mungkin cuma di sininya saja sama slope-nya. Nah, kalau yang slope di depan ini mungkin kita bisa teruskan ini, extend ke sini.
misalnya di sini kalau memang mau dikasih slope juga. Jadi ada mungkin seperti begini aja, ini sama ini ya, rectangle, sorry, polyline PL ya, polyline. Kita mulai dari sini ya, dari sini lanjut sini ke sini ya. Nah ini yang ada berubah nanti. Nah ini juga dapat tambahan di sini nanti slope. Nah, kita tandain aja jadi biar lebih jelas ke apa nanti sebelum pelaksanaannya. Kita ratakan saja. Nah biar dia bentuknya seperti cloud gitu ya, tanda direvisi, sementara yang lainnya tidak. Seperti begini aja, kita bikin ref cloud aja, perintah ref cloud. Ini ada bawah nih, ref cloud, kita pilih, terus kita langsung pilih di sini ada report size coordinate, kita pilih objek aja ya, langsung kita pencet O aja. Tinggal kita pilih ini yang tadi, polyline yang tadi. Nah ini sudah berbentuk awan. Nah kalau misalnya dia mau di reverse, arah awannya di reverse gitu maksudnya ya, tinggal pencet yes. Tapi kalau no, misalnya kita pilih kali ini no ya. Nah seperti ini, tinggal pilih no. Nah tinggal ganti ya yang mau direvisi misalnya di situ. Nah jadi di sini yang lain ini tetap ya namanya slope-nya, cuma paling penambahan kolom aja di sini. Nah dan untuk slope-nya nanti mungkin ada perubahan di sini, ini kita tandain seperti begitu ya. Selanjutnya tinggal kita kasih keterangan aja di sini slope-nya, slope ukuran berapa, dan kebetulan di sini kita pakai rencana nanti mau pakai slope 20-30 semua ya. Jadi kita kasih keterangan aja seperti di sini kan kita kasih keterangan juga ya. Kita copy saja. F8 ini kita matikan. Baru kita kasih di sini, kita kasih bulat aja ya. Ini biar lebih mencolok di sini mungkin kita kasih warna biru aja ya. SL, kita ganti SL ya, slope. Harusnya di sini. Baru kita kasih ke tengah. Nah seperti itu. Ini tinggal kita geser ke sini. SL 01. Mungkin ini terlalu besar ya. Kita kecilkan lagi, misalnya scale 0,75 misal. Nah, ini juga kita kecilkan. Ini kita nggak usah pakai strip karena mungkin terlalu panjang ya. Kita delete saja. Nah ini kita geser. Selanjutnya tinggal kita tandain yang bagaimana. Ini kebetulan karena semua ya, kita tandain aja semua. Kita copy. Nah, seperti begini ya. Kali ini mungkin bagusnya kita tambahin di sini aja ya, karena yang ini nggak berubah ya. Langsung di sini saja, jadi slope-nya kita bikin SL01 ukuran 20x30 ya. Nah yang ini kita hapus yang tadi ya. Nah, cuma untuk kolom mungkin harus kita tandain. Nah, kayak gini. Ini kita copy lagi. Ini kita kasih tanda K1 saja ya. K01. Nah ini F8 nya udah hidup tadi.
F8 nya kita bikin hidup dulu, baru kita ganti juga warna biru. Kita F8 nya matikan lagi. Nah, ini ukuran ya sudah, nanti di detailnya ya kalau ukurannya. Yang penting penempatannya dulu terhadap dindingnya. Nah, ini gambar sederhana, kecuali kalau gambar strukturnya apa namanya, banyak sekali ukuran kolomnya, jadi mungkin perlu tim buat membuat gambar seperti ini. Karena gambar struktur sendiri tidak sembarangan sebenarnya bikinnya, cuma karena ini bangunan rumah, mungkin kita yang umum dipakai aja, yang biasa kita pakai buat rumah. Jadi kayak seperti ini 20x40 kan mungkin sering dipakai. Nah, tergantung juga yang ngerjakannya, nggak pengerjaan gambarnya. Nah, ini kalau sudah begini, ini yang untuk kolom-kolom praktis di sini nggak usah kita kasih keterangan karena sudah ada ya kondisi aslinya ya. Jadi ini adalah rumah yang awalnya 2 lantai mau dijadikan 2,5 lantai direhab ya. Kalau teman-teman bingung, tonton aja videonya mulai dari awal. Nah, ini kalau sudah begini kita tinggal lengkapi saja yang kurang-kurang, tapi sini kayaknya dimensi apa sudah ada semua ya. Jadi kalau mau menempatkan posisinya sudah jelas di sini. Nah, seperti ini dia ngambil posisinya kurang dari tebal dinding di depannya. Jadi kalau mau dapat sisi di sini berarti kurangnya 13 cm, seperti begitu aja teman-teman. Untuk ini mungkin ada perlu kita tambah di sini kolomnya. Ini ada kolom praktisnya. Kita kasih keterangan KP aja gitu ya. KP. Terus kita perkecil. F8 nih kita hidupkan dulu. Baru kita stretch ini. Habis itu kita copy, perbanyak. F8 begini ya teman-teman. Jadi ini yang dinding tambahannya aja yang kita tandain ya, sama kolom-kolom praktisnya untuk perkuatan, jadi begitu. Selanjutnya setelah ada slope di sini ya, ada denah slope sini SL1 sudah ada semua, tinggal kita lanjutkan lagi dengan gambar gambar lainnya, misalnya balok ya. Nah, di sini yang di denah lantai 2 yang berperan. Jadi untuk balok lantai 2 di denah lantai 2 yang berperan di sini ya. Kita tinggal copy saja ya. Copy. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang seperti kemarin, jadi yang keterangan nggak perlu bisa kita hapus dulu. Kalau sudah balok ke lantai 2 berarti kita bisa ikut gambar sekalian untuk kolomnya, kolom lantai 2 yang memang sudah kita gambar sebelumnya waktu kita bikin pondasi. Nah, jadi kalau teman-teman bingung tinggal lihat aja video waktu membuat pondasi footplat, yang menggambar pondasi footplat. Di sini ada 2 level balok ya. Balok yang lama ini di level 3,2. Jadi keterangannya nggak usah kita hapus. Nah, yang ini di level lantai yang ini level 4 meter ya, dari 0. Ini kalau ada void tetap kita masukkan. Nah, tapi yang pintu ini kita hilangkan saja, begitu ya. Ini kayak arsiran seperti ini. Sini jendela, pintu kita hapus. Kita ini mewakili satu aja di sini.
level 4 meter, level 32. Kita kasih ganti aja di sini level ya, level plus 4 di sini, level yang perlu dihapus aja ya teman-teman, jadi biar nggak bingung terlalu banyak dimensi, terlalu banyak notasi keterangan, nanti membuat gambarnya bingung, buat kita bingung baca gambarnya. Ini kalau ada yang begini-begini nanti mewakili balok, kita teruskan aja gitu. Mungkin untuk yang tangganya mungkin kita hapus aja ya di sini. Kita kasih point saja seperti point gitu ya. Ini biar nggak bingung, tujuannya biar nggak bingung ya teman-teman. Tangganya nggak usah kita hilangkan aja di sini, jadi yang ada voidnya aja. Ini kita extend sampai ke sini. Nanti ini mewakili balok-balok semua. Di sini ada 2 level balok, jadi nanti mungkin kita kasih notasi untuk level balok keempatnya aja, karena dia ada di bawah, ada di atas level 3,2 ya, sama di bawah level ini. Extend gitu. Ini yang apa namanya, anak tangga yang ini kita hapus ini. Kita hapus. Nah seperti begini aja teman-teman. Nah ini kita teruskan ini kita teruskan ke sini. Sepertinya enggak cocok, sejajar ya. Ini seperti ini harus, ini ada balok di sini. Iya, bagian bawahnya nanti ada balok. Terus di sini ada balok. Kita trim di sini. Nah, di sini ada void tangga. Di sini juga ada void tangga. Kalau di sini void untuk sirkulasi udara, ini void tangga ya. Ini kita matikan saja. Match properties, tinggal kita kasih keterangan seperti ini, karena menunjukkan kalau di sini ada void. Ini void tangga, di sini kita copy ya. Satu lagi di sini, tinggal kita kasih keterangan begini aja ya.
di sini. Nah, ini kita kasih keterangan seperti ini. Nah, sebelumnya teman-teman minta maaf dulu ini karena posisi saya lagi ada di proyek ini, mungkin ada suara-suara orang bikin palu-palu atau apa namanya battle ya, atau gerinda, jadi maklum aja karena ada di proyek ya. Nah, di sini kita tinggal copy saja ya. Kita match properties gitu. Kita match properties mudah deh. Ini seperti gini, match properties, rapikan posisinya ya. Nah, ini kalau misalnya kayak begini, tinggal kita lihat lagi yang perlu kita perbaiki gambarnya. Jadi di sini ada kamar mandi ya 2, dan ini enggak sejajar ya, 204 ini 150. Nah, ini nanti baloknya mungkin ada di sini ya, tetap ada di bawah, di atasnya balok ini nanti existingnya, karena ini enggak terganggu ya, ini enggak terganggu karena levelnya sama dia. Nanti untuk keterangannya sendiri di sini rencana balok dan kolom lantai 2, balok dan kolom segitu. Lalu kita atur ininya F8, kita hidupkan, baru kita geser ke sini. Terus kasih keterangan sini, kita geser ya ke sini. Nah, berarti gitu. Jadi kita tinggal kasih notasi kolomnya. Ini yang kemarin kita gambar dari awal ya, mulai dari apa namanya, pembuatan pembuatan rencana code plat ya, karena berhubungan sama kolom sama pedestal, jadi kita gambar duluan sehingga berhubungan dengan lantai 1 ke lantai 2 nya seperti itu. Bisa dilihat di video sebelumnya teman-teman. Nah, ini tinggal kita kasih, misalnya nanti ada perubahan pembesian sementara, penampang betonnya sendiri nggak berubah, jadi kita kasih K02 aja di situ keterangannya seperti gini. Nanti kalau misalnya ada perubahan di sini paling cuma pembesiannya ya, ukuran kolomnya sendiri tetap seperti itu. Kita copy ini K02 nya, sudah F8. Nah, ini mudah-mudahan ini konstruksinya bisa menahan kekuatan ini ya, konstruksi lamanya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi ya. Nah, tapi saran saya di sini kalau misalnya nggak ragu-ragu, lebih baik ditambah ya kekuatan strukturnya. Seperti ini ya. Jadi dia sudah connect ya, kita menggambarnya langsung kemarin di denahnya. Jadi memang awalnya mungkin masih pakai kolom praktis, setelah itu kita revisi lagi begitu teman-teman. Nah, ini lanjut kita ke kolom K2 ini, kita tandain dulu semuanya. Kita tandain dulu semua seperti ini ya, copy K02. Usahakan warnanya beda ya di sini ya teman-teman, karena kalau nggak beda nanti agak susah ngeliatnya. Nah, satu lagi nih, mungkin kalau ada kolom begini sebenarnya posisinya nanggung ya sama yang di bawah nih. Enggak apa-apa, kita geser aja ke sini biar enggak menghalangi ya.
kita geser aja ke sini karena selisihnya juga dari lantai di bawahnya juga nggak terlalu jauh ya. Begitu teman-teman. Nah tadi ini sudah geser ya, jadi kita pilih sama-sama tadi baru kita geser karena jaraknya juga sama. Mungkin nanti baloknya tinggal diatur aja posisinya bagaimana. Yang jelas kolomnya jangan sampai juga ada 2 kolom di sini tadi, seperti tadi ada dekat sekali kolom praktisnya. Nah, seperti itu. Ini kita tambah lagi, copy aja K02 nya. Jadi mungkin nanti di K02 ini kolom tipe 002 mungkin nanti berubah di pembesiannya saja, sementara yang lainnya tetap. Nah, ini yang kolom praktisnya bisa kita tandain juga. Ini kolom praktis. Di sini nggak perlu kolom praktis ya, karena di sini nanti void. Jadi teman-teman di sini ada tambahan sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya ya tidak sejajar di sini. Nah, di sini tidak sejajar dia. Mungkin kita perlu kita copy aja nih. Copy ke sini ya. Kita rapatkan di sini saja. Nah, ini kalau kita cek ya, ini kan sejajar ya. Nah, ini kita tambah balok di sini. Nah, tujuannya apa nanti? Biar baloknya di sini nanti nggak ada ya. Jadi balok yang di sini nggak perlu. Setelah itu kita tinggal taruh di bawahnya untuk back. Nah, seperti itu. Jadi biar balok ini ada di atas sini, perkuat. Karena kalau misalnya dia nggak ada, ini gantung nanti balok ini. Balok ini gantung. Dan ini juga ada kita perbaiki sedikit di sini. Di sini kan ada tangga ya. Kalau enggak ini kita potong aja di sini. Kita potong di sini walaupun enggak sejajar sama di balok lantai 2-nya, cuma kan selisih sedikit seperti gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kita taruh di bawah. Go over and back. Jadi ini balok-balok saling terhubung sama dan bisa menahan beban yang ada di atasnya. Gitu. Ini rodas untuk front. Nah, jadi tinggal kita lengkapin aja nanti di sini.
Jadi kalaupun ada kolom praktis di sini buat nahan ini ya, dia paling baloknya selisih sedikit aja ke sana ya, di lantai 2-nya seperti begitu. Nah, setelah misalnya kolom praktis dan lain-lainnya sudah ditandain, kita tinggal tandai lagi bagian baloknya. Nah, baloknya kita tinggal copy misalnya B01 yang ukurannya mungkin sama dengan kolom 4x2 ya, F8. Ini kita hidupkan dulu. Jadi kalau ini mungkin ada tambahan baloknya di sini. B, kita tulis B01 aja. B01 ya. Nah, ini kalau misalnya sudah ketemu begini, tinggal kita tandain nanti di sini. Dan ini B01 ini letaknya selevel dengan level plus 4 meter ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan level yang coran yang lama ya. Nah, nanti di atasnya sini ada balok lagi namanya B01 buat nahan yang ini, seperti begitu. Ini juga sama ya. Dan ini ada lagi yang kita harus sambung ya, baloknya, jadi harus nyambung ke kolom, jangan sampai gantung begini. Nah, ini kita teruskan di sini. Nah, gitu ya. Ini kita teruskan, kita geser sedikit aja. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita teruskan lagi ke sini, kasih keterangan. Yang belum dikasih keterangan kasih aja teman-teman ya. Misalnya yang ini nggak usah terlalu besar, misalnya kita pakai B02 nanti. Nah, tipenya B02 mungkin lebih kecil dari B01 ya ukurannya. Kalau B01 mungkin kita pakai 20-40, mungkin yang B02 seukuran sama slop ya, 30-20, bisa seperti itu. Ini yang B01, tapi nggak apa-apa kita tandain aja lagi, karena nanti sini seperti balok anak ya, B02 nih. B01. Jadi cuma sampai sini aja ya batasnya. Ini B01 juga ya. Ini B01. Nanti tinggal kita ubah aja ya, kalau misalnya dia jadi balok anak tinggal diubah notasinya jadi B02 kayak yang ini ya juga. Nah, ini juga ini B01. Nah, ini aku diteruskan ke sana juga B01. Seperti begitu. Jadi ini enggak kita ganggu-ganggu ya di sini ya. Mungkin kita arsir aja ya. Ini level 302 ini. Ini enggak diganggu. Kita kasih keterangan aja nanti di sini ref cloud. Cloud object gitu. Nah, seperti ini kita kasih warna merah juga tuh, merah aja. Ini juga kita kasih merah aja sama biar lebih kelihatan ya.
Jadi nanti di sini yang balok-balok anak tinggal kita ganti aja. Kalau balok-balok utama, nah ini kayak ini balok anak ini B01, cuma karena dia di fowit biarin aja dah, nggak apa-apa B01. Nah seperti ini, cuma ini juga belum dikasih ya. Ini B02 ya, karena dia antara balok ini ya, jadi sama dengan ini karena bentangnya panjang nggak apa-apa pakai B01 juga. Nah seperti gitu. Nah ini mungkin yang pakai B02 karena ya sudah nyambung di sini. Jadi sini B01 sampai sini ya. Ini B02. Ini juga kita copy ya. Kita copy aja di sini B02 juga. Yang ini tetap B01, ini tetap B01 sampai sini. Ini kita copy. Jadi ini yang belum dikasih tadi. Nah ini B01. Ini juga B01 ya. Jadi yang belum lengkap tinggal teman-teman lengkapin. Nah ini sepanjangnya B01 juga. Yang di sini tidak perlu kita kasih karena balok sama kolomnya aja mungkin. Bagian kolomnya aja mungkin yang harus ditambah. Tapi baloknya tidak perlu ya di lantai 2-nya. Mungkin untuk sampai denah balok mungkin seperti itu aja teman-teman. Secara prinsip sih nanti detailnya untuk keterangan B01 terus kolom praktis K01 ini tipe apanya kolomnya nanti beda di pembesiannya aja ya, nanti di detail gambar strukturnya, elemen kita bikin gambar potongannya sama detailnya satu seperti gitu di dalam satu gambar ya biar nggak bingung. Jadi kalau kita mau cari di denah ini misalnya denah rencana balok kolom lantai 2, kita tinggal lihat lagi gambar yang detail strukturnya bagaimana bentuknya seperti begitu. Nah kalau ada yang masih belum lengkap seperti begini ya, tinggal teman-teman tambahin aja ya. Nah ini terus ini mana lagi ini ya, kita bikin B01 semua yang menghubungkan antar kolom utama ya. Ini panjang begini, cuma dia tidak di struktur ya, mungkin kita kasih B02 aja. Ini B02. Ini sepertinya nggak perlu ya. Ini kita bikin B02 aja. Nah mungkin seperti itu aja teman-teman. Kalau ada yang kurang tinggal ditambah-tambah aja. Mungkin kalau untuk gambar detail slope kolom sama baloknya untuk lantai 1, lantai 2, nanti yang selanjutnya mungkin di lantai 3 ya di video selanjutnya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini bagi teman-teman yang baru belajar buat AutoCAD gambar AutoCAD ya, supaya bisa ditekuni, dilatih, karena semakin sering kita berlatih semakin kemampuan kita berkembang seperti begitu ya. Sambil juga mengambil pengalaman di lapangan, karena apa yang kita pelajarin itu sebenarnya tidak ada pernah sempurna satupun ya, makanya kita harus tetap belajar. Makanya semboyan kami di sini keep learn, keep kreatif. Jadi kita akhiri dengan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, di video bagaimana cara membuat balok untuk lantai 3 yang caranya sama ya. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih telah menonton. Keep learn, keep kreatif.